Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 7 April 2020, bersama-sama di tempat kita masing-masing, kita akan berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas bagi pemberian-Mu. Demikian pula kami mengucap syukur atas udara yang boleh kami hirup, suara yang boleh kami dengarkan. Kami sadar bahwa semua adalah berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami hendak mengucap syukur dengan bersama-sama berdoa dan juga mendengarkan firman-Mu. Maka siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai 9a. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membacanya secara mandiri di rumah, tetapi perkenankan saya untuk menggarisbawahi dalam ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat yang demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian sabda Tuhan. Bagian ini atau ayat ini atau perikop ini Bapak Ibu merupakan syair yang dilantunkan oleh hamba Tuhan. Jadi bentuk dari syair ini adalah doa pengharapan yang dilantunkan oleh hamba Tuhan atas penderitaan yang mereka alami. Syair ini merupakan doa harapan akan adanya pembebasan atas penderitaan yang mereka alami. Nah, hamba memang istilah yang tidak disebutkan di sini, tetapi istilah hamba sendiri sama dengan istilah murid Bapak Ibu. Sedangkan murid selalu diulang-ulang dalam ayat yang saya bacakan tadi. Karena ada hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa pembelajaran yang utama dari perikop atau ayat ini adalah dalam hal ini. Jadi murid dalam bahasa Ibrani yang berarti lamat artinya belajar atau membiasakan. Jadi kita diajak pagi hari ini untuk belajar atau membiasakan. Bukan hanya belajar dalam arti intelektual, tapi juga skill yang terus diasah sehingga kita memiliki kecakapan akan suatu hal. Nah, kecakapan akan apa? Atau pembelajaran atau pembiasaan apa yang diinginkan oleh Allah? Kalau dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah memberikan kita lidah agar kita mampu mengasahnya sehingga kita memiliki kecakapan sebagai seorang murid. Tuhan Allah memberikan lidah untuk terus diasah sehingga mampu memberikan berkat kepada yang lain sebagaimana lidah seorang murid. Tentu Bapak Ibu yang terkasih, kecakapan kita untuk memiliki lidah sebagai seorang murid itu harus dilakukan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama dengan kedekatan pribadi kita bersama dengan Allah. Yang kedua, dengan kerendahan hati kita untuk mau mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga, kemauan kita untuk terbuka melihat situasi dan kondisi yang saat ini ada di tengah kehidupan kita. Sehingga dengan ini kita mampu terus belajar, membiasakan, dan akhirnya memiliki kecakapan lidah sebagai seorang murid. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Firman kita pada pagi hari ini menekankan adanya kecakapan lidah sebagai seorang murid yang harus bersama-sama kita miliki. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol sehingga mampu menyakiti orang lain dengan cacian, hinaan, dan bentakan kepada orang lain yang membuat orang lain semakin terpuruk. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan untuk mampu memiliki kecakapan lidah seorang murid dengan mengungkapkan kata-kata yang positif, yang baik kepada orang lain, memberikan motivasi, semangat, dorongan, dan juga ketenangan, sehingga kita bisa menolong mereka yang terjatuh, kita bisa mengobati mereka yang tersakiti, demikian pula kita bisa menegur mereka yang kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa saat ini kita ada dalam masa pergumulan menghadapi virus COVID-19 atau Corona yang sudah masuk ke kabupaten kita, dan kita harus berwaspada oleh karenanya. Oleh sebab itu, kecakapan lidah seorang murid ini menjadi bagian yang penting juga bagi kita. Karena kita diajak untuk mampu memberikan semangat dan ketenangan bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga di tengah situasi yang memburuk ini, di tengah situasi yang membuat kita khawatir, membuat kita tidak tenang, kita mampu terus menenangkan dan menyemangati orang-orang sekitar kita. Ingat bahwa motivasi, semangat, dan kata-kata yang menenangkan bagi orang lain bukan hanya untuk mereka saja, tapi kita yang mengatakannya juga akan merasakan ketenangan dan motivasi yang sama. Maka mari Bapak Ibu, dalam keseharian kita, terkhusus di hari ini, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, dan memberikan kata-kata yang menenangkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus menjagai dan menyayangi kita. Amin.